Halo Sobat 100, masih dengan Katri di sini dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi dan pemodelannya. Oke, dan untuk fungsi dan pemodelannya, kali ini kita akan melanjutkan mempelajari mengenai fungsi rasional. Kalau sebelumnya kita belajar tentang definisi fungsi rasional, nah sekarang kita akan melihat tentang grafiknya. Oke, nah jadi ketika kita menggambar grafik fungsi rasional, maka akan ditemukan suatu garis kurva yang disebut dengan asimtot. Oke, nah sebenarnya apa sih maksud asimtot ini dan gimana sih menggambarkannya? Asimtot itu adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung. Dengan jarak semakin lama, itu akan semakin kecil mendekati 0 di jauh tak terhingganya. Oke. Nah, atau kita bisa sebut juga sebuah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik jauh tak terhingga. Oke. Nah, ini kan baru definisinya ya. Intinya adalah garis yang didekati oleh kurva lengkung itu semakin lama semakin kecil mendekati 0 di jauh tak terhingganya. Terkait dengan definisi ini, untuk lebih mudahnya, yuk mari kita perhatikan gambar berikut. Jadi, kakak di sini sebut ada 3 jenis asimtot. Oke, nah perhatikan gambarnya. Tadi kan kita bilang adalah sebuah garis yang mendekati kurva lengkungnya di titik jauh tak terhingga. Jadi ini semakin lama, semakin lama, semakin lama, semakin lama. Nah, garis lengkung ini akan mendekati kurva lengkung yang biru. Oke, ini kalau kita melihat sebagai asimtot datarnya, berarti garis yang berwarna orange ini, gitu ya. Nah, kalau yang kita sebut sebagai asimtot tegak adalah yang hijau di sini atau yang warna pink di sini, gitu ya. Itu kita sebut dengan asimtot tegak. Sama, ini sebuah garis lurus yang mendekati kurva lengkungnya di titik jauh tak terhingga. Ini juga sama, gitu ya, di sana. Dia akan mendekati si kurva lengkungnya yang biru ini. Nah, asimtot itu tadi kita sebut di sini ada 3 jenis. Ada asimtot datar, asimtot tegak, dan satu lagi ada yang miring. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari untuk asimtot datar ini, asimtot tegak ini, ataupun asimtot miringnya? Perhatikan di sini ya. Yang pertama untuk asimtot datar, itu akan kita peroleh jika X itu akan mendekati tak hingga. Tadi ya, untuk dia di titik jauh tak terhingganya. Oke, jadi nanti tinggal kita lihat untuk X mendekati tak hingga, itu nanti untuk nilai pendekatannya, Y-nya itu akan di mana? Seperti itu. Biasanya kita bisa menggunakan untuk perhitungannya ya, untuk limitnya. Jadi untuk limit X yang mendekati tak hingga. Oke. Nah, yang kedua adalah untuk asimtot tegak. Itu kita peroleh jika penyebut itu akan bernilai 0. Padahal kita tahu sendiri fungsi rasional itu adalah fungsi yang berbentuk pecahan. Di mana fungsi berbentuk pecahan itu bawahnya kan tidak boleh 0 sebagai syaratnya ya, atau domainnya. Batasan domainnya adalah penyebut tidak boleh 0. Nah, ketika penyebut itu bernilai 0, maka dia kan tidak terdefinisi. Pada saat di penyebut yang bernilai 0 itu, yang kita sebut adalah sebagai asimtot tegaknya. Sampai situ oke? Nah, yang ketiga adalah asimtot miring. Itu akan diperoleh jika derajat pembilang itu lebih besar daripada derajat penyebutnya. Jadi balik lagi, konsep fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk pecahan. Ada pembilang dan ada penyebut. Kita cek dulu. Kalau nanti derajat atau pangkat pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, maka kita punya yang namanya asimtot miring di sini. Dari mana dapatnya? Dengan cara dibagi saja. Oke? Pakai pembagian biasa. Nah, hasil baginya itu adalah merupakan asimtot miring. Oke? Sampai di sini cukup jelas? Oke. Nah, cukup jelas ya. Jadi kapan kita punya, bagaimana cara kita dapat asimtot datar? Oke, dengan kita mencari nilai limitnya. Ketika si
limit dari fungsinya ya, ketika X itu mendekati tak hingga. Itu untuk yang pertama. Asimtot tegak berarti pada saat penyebutnya itu bernilai 0 atau biasanya adalah batasan untuk domainnya ya di fungsi rasional tersebut. Ketiga, asimtot miring berarti merupakan hasil bagi dari fungsi rasional tersebut. Oke, kita dapat di sini. Sudah cukup jelas ya? Oke, jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 bisa melanjutkan untuk melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Oke, terima kasih dan selamat belajar.